Ayo, biar kita selesai. Ayo. Ayo. Ini benar. Iya, benar. Dia ketemu ya. Mulai ya. Full. Enggak. Katanya haha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu memperbaiki diri kita, memperhatikan apa yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah kita, apakah ibadah kita itu sudah sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Dari itu kita lalu berjuang untuk diri kita sendiri, namanya berjihad. Jadi orang yang berjihad itu adalah orang yang mau memperbaiki dirinya sendiri dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan, coba dibaca tuh ayat Al-Quran diturunkan itu. Ayat-ayat Allah. Mulai dari sini deh. Adam. Quran diturunkan ayat-ayat Allah melalui Nabi Adam. Namanya apa? Suhu. Yang B juga Suhu. pada Nabi Ibrahim. Sudah itu yang C Zabur kepada Nabi Daud. Terus Taurat yang D Musa. dan Nabi Musa, Taurat ya. Kemudian yang E pada Nabi Muhammad. Isa tuh. Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita adalah umat Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkannya ayat-ayat Allah. Jadi tidak sekaligus Al-Quran itu turunnya, tetapi ayat demi ayat, ya kan? Nah, inilah pedoman hidup manusia, bahwa dia itu mulai sejak Nabi Adam. Adam itu adalah manusia. Ibrahim manusia, Daud manusia, Musa manusia, Isa manusia, Muhammad manusia. Pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Lihat. Ikam, jangan depan-depan. Ya, kita lanjut lagi. Kita lihat. Coba baca tuh. Tidakkah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Nah, bacaan Al-Qurannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, di surat 20 ayat 114. Tadi ke klik. Tadi yang mana? Tunggu dulu. Tadi yang mana? Tadi yang Kan? Oh, yang ini dulu nih kali ini. Baca nih. tadi Ya ini sekarang. Ini baca tuh.
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar ketutup ini ketutup agarkan membacakannya agar kamu membacakannya peliharaan lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian gak ada cuma bagian Ya, demi bagian bagi demi bagian. Ya, coba dengarkan ayatnya kakek yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'alan nasi ala maksi wa nazzalnahu tanzila. Artinya dan dibaca Hanan tadi, dan Al-Quran itu kata Allah telah kami turunkan. Berarti sudah turun belum Al-Quran? Telah kami turunkan, sudah kan? Dengan beransur-ansur sekaligus atau sedikit-sedikit agar kamu membacakannya. Siapa yang membacakannya? Kita yang kita baca perlahan-lahan, karena turunnya sedikit-sedikit, baca perlahan-lahan, lambat-lambat. Kepada siapa? Kepada manusia apa kepada setan? Manusia. Pada manusia. Dan kami turunkan kata Allah ke bagian demi bagian. Jadi tadi ayatnya beransur-ansur, kemudian perlahan-lahan diturunkan kepada manusia, bagian-bagian demi bagian. Bagian A, bagian B, bagian C, itu lebih baik maksudnya ya. Kita lanjut baca tuh yang 32. Siapa yang baca tuh? Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami terkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara teratur dan benar. Ya. Di dalam surat 25 ayat di 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal ladzina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jamlatan wahidatan kadzalika linusabbita bi fa'adaka warattalnahu tartila. Jadi kata orang kafir, orang-orang kafirnya bicara nih, bukan orang beriman ya. Orang kafir, kata orang kafir, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus turun saja? Orang kafir nanya. Pertanyaannya apa? Mengapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus satu bundel 30 juz? Ya kan? Ya kan? Kenapa kok beransur-ansur diturunkannya sedikit-sedikit, bagian demi bagian? Kok tidak diturunkan sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakan secara tartil, teratur dan benar. Jadi kalau beransur-ansur Al-Quran itu diturunkan berarti bisa memperbaiki bacaannya, ayat demi ayat, huruf demi huruf. Itu masih. Kita lanjut ya. Paham? Lanjut tuh. Siapa yang baca tuh? Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik. Di dalam surat 25 ayat 33,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bima bimasali illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil. Jadi tidaklah orang kafir itu datang kepadamu itu adalah kepada Muhammad membawa sesuatu yang ganjil. Apa yang ganjil? Orang kafir. Itu saya udah tadi kan baca. Iya, nanti kau diulang aja. Melainkan kami datang kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Kalau orang kafir maunya gelondongan aja menerima banyak. Satu Al-Quran itu semuanya dibawa, dapat. Tapi kata yang benar itu adalah secara beransur-ansur. Kalau Anan mempelajari Al-Quran itu satu ayat demi ayat sampai hafal. Sudah hafal ayat 1 tambah ayat 2 lagi, ayat 3 sampai berapa ayat bisa hafal? Surat An-Naba. Mau sampai 40 ya. dikit lagi. Makanya terus-terusan bacanya. Makanya deh, jangan seperti orang kafir minta banyak-banyak tapi tidak dibaca. Nah, jadi orang yang benar itu adalah membaca satu ayat demi ayat secara beransur-ansur dan jelas penjelasannya. Ya, lanjut ya. Tuh lanjut tuh. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum sebelum disempurnakan wahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. ya. Kita dengar baca ayat Al-Quran ya, surat 20 ayat 114 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi rizni ilman. Nah, ini kan sering bacanya. Wa qul rabbi rizni ilman. Kan? Maka Maha Tinggi Allah. Siapa yang Maha Tinggi? Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu Maha Tinggi, Raja yang sebenar-benarnya adalah Allah. Jadi kalau orang mengaku Raja itu salah. Jadi yang benar itu jadi Raja yang sebenar-benarnya itu adalah Allah. Kalau Jokowi dia mengatur segala-galanya, salah. Jadi dia bukan mengatur segala-galanya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca tergesa-gesa, tercepat-cepat. Seperti Anda membaca Al-Quran nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Anda selesai. Tidak boleh ya. Tergesa-gesa, lambat-lambat. Sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Harus sempurna bacaannya. Jelas hurufnya. Jangan loncat-loncat. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Apa bunyi apanya? Wakul Rabbi rizni ilma. Apa bacanya, mintanya? Rabbi izidni ilman. Apa artinya? Tambahkanlah kepadaku ilmunya. Kita lanjut. Kita baca semua baru kita tutup. Lanjut tuh. Nah ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu
diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah oleh orang-orang orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, di dalam surat 5 ayat Al-Maidah ayat 44, sungguhnya kami telah, kata Allah, kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang Yahudi, orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah, jadi orang Yahudi menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Yang memelihara kitab-kitab Allah itu adalah orang-orang alim. Bagaimana caranya? Menghafalkan ayat demi ayat tadi, menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Nah, jangan takut kepada manusia. Itu manusia, kita manusia. Tetapi takutlah kepadaku, takut kepada Allah. Dan jangan pula kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maksudnya menyelewengkan, menukar ayat-ayat Allah dengan yang lain. Nah, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang yang takut kepada manusia itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Takutnya boleh hanya kepada Allah. Kita lanjut, satu orang lagi baca tuh. Satu lagi. Gira. Kami telah diturunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan membantu ujian terhadap kitab-kitab yang lalu itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan mendengarkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Tiap-tiap umat di antara kamu berikan aturan jalan yang terang. Kiranya Allah menghendaki, misalnya kamu memberikannya satu umat saja. Tapi Allah tidak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebaikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Kamu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu ketahui. Nah, di surah 5 Al-Maidah ayat 48, dan kami, kata Allah dan malaikat, telah turunkan kepadamu, kepadamu itu adalah Muhammad, Al-Quran itu dengan membawa kebenaran. Membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya diturunkan? Seperti yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, sampai Muhammad, ya, sebelumnya. Yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Sebagai batu ujiannya adalah kitab-kitab itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan mereka itu ada macam-macam. Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kalau orang dengan hawa nafsunya, dia meninggalkan kebenaran. Ya kan? Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi setiap umat itu ada aturannya, jalannya terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan satu umat saja. Nah, kalau Allah mengendaki dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi kalau Allah mengendaki ya satu umat aja, tidak usah banyak umat. Tapi dia adalah menguji manusia terhadap pemberiannya kepadamu. Nah, disuruh kita berjuang, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semuanya dikembalikan. Nah, dan diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Nah, ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kajian kita bisa lanjutkan Sabtu depan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lucu. Selamat menikmati. Tuh, tinggal makan tuh.